Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai hubungan pelaku kegiatan ekonomi dan peranannya, serta circular flow diagram. Sebelum memulai mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan mengenalkan kelompok kami terlebih dahulu. 1. Kania Atia Rahman, 2. Astamara Ipada, 3. Muhammad Ramansyah, 4. Kadek David Beckham. Dari kelas 10 IPS 3, mata pelajaran ekonomi, guru mata pelajaran Pak Andri Wahyono, asal sekolah SMA Negeri 5 Palembang, tahun ajaran 2021 sampai 2022. Selanjutnya akan dibacakan oleh Astamara Ipada. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan, yaitu 1. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak yang melakukan proses produksi disebut produsen. 2. Distribusi merupakan proses menyalurkan barang hasil produksi pada masyarakat. Kegiatan distribusi bertujuan agar barang bisa tersalurkan atau sampai pada masyarakat yang membutuhkannya. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. 3. Konsumsi adalah kegiatan dengan tujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Tujuan dari kegiatan ekonomi pada dasarnya untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Kebutuhan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia, contohnya yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan pelengkap atau tambahan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi, contohnya alat-alat dapur dengan kualitas bagus, sofa, kulkas, dan lemari. 3. Kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan yang dipenuhi segala kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi yang bertujuan untuk kesenangan pribadi. Contohnya adalah laptop, komputer, handphone, mobil mewah, jam tangan mewah, dan lain-lain. Pengertian pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, dan menjual pelaku ekonomi jika digolongkan berdasarkan jenisnya. Terbagi menjadi 4, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, masyarakat luar negeri. 1. Rumah tangga konsumsi. Rumah tangga sebagai ruang lingkup kecil yang kemudian turut membangun masyarakat luas. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Sebagai pelaku ekonomi dalam hal ini, rumah tangga konsumsi memiliki 2 peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga sebagai pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Selain itu, usaha yang dapat dijalankan dalam ruang lingkup rumah tangga dinamakan UMKM. Sedangkan dari sisi konsumsi, peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang atau jasa untuk memenuhi segala kebutuhannya. Untuk mendapatkan penghasilan, rumah tangga keluarga memanfaatkan faktor produksi, yaitu tenaga untuk dijual pada rumah tangga perusahaan. Berikut ini beberapa kegiatan pokok rumah tangga diantaranya, yaitu memperoleh penghasilan dari perusahaan atau produsen berupa upah atau gaji, sebuah imbalan atau atas pengorbanan tenaganya untuk melakukan pekerjaan atau melakukan produksi. Bunga, berbagai imbalan terhadap rumah tangga dari sebuah perusahaan sebab telah meminjamkan modal kepada perusahaan yang bersangkutan. Laba, segala bentuk bayaran atau imbalan dari hasil pengorbanan pikiran, tenaga, serta keahliannya dalam mengolah perusahaan sehingga perusahaan mampu memperoleh laba atau keuntungan. Sewa, beberapa bayaran kepada konsumsi sebab telah menyewakan lahan atau bangunan
kepada perusahaan yang melaksanakan produksi barang ataupun jasa dan hasil penjualan. Setiap upah atau imbalan yang diterima oleh pihak rumah tangga dari hasil menjual bahan baku kepada perusahaan yang berproduksi. Membelanjakan pendapatan di pasar barang, menabung sebagian dari pendapatan di lembaga keuangan negara, membayarkan sejumlah pajak kepada pemerintah, melakukan transaksi pembelian di pasar uang karena membutuhkan uang tunai untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga produksi. Rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan koperasi. Berdasarkan pada lapangan usahanya, perusahaan bisa dibedakan menjadi 3, yaitu industri primer, yaitu perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan memanfaatkan faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya kegiatan pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, peternakan, dan lain-lain. Industri sekunder, yaitu perusahaan yang menghasilkan barang dalam arti industri atau perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi masyarakat. Contohnya yaitu perusahaan pakaian, perusahaan sepatu, perusahaan mobil, dan lain-lain. Industri tersier, yaitu perusahaan yang menghasilkan jasa, seperti kegiatan jasa pengangkutan atau transportasi, simpan pinjam, sewa bangunan, dan lain-lain. Adapun peran rumah tangga produsen diantaranya, pihak produsen dalam melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Peran produsen dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sebagai penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. 3. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. 4. Memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. 5. Dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. 6. Sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi barang atau jasa. 7. Melakukan pembayaran faktor-faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Kadek David Beckham. Rumah tangga pemerintah. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi. Pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial yang dilakukan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Contohnya, mengeluarkan undang-undang, kebijakan, dan peraturan untuk mendapatkan penghasilan, misalnya dari pajak, membeli berbagai kebutuhan pemerintah dari penerima negara, termasuk untuk membangun sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik yang penting seperti jalan, jembatan, sekolah, dan lain sebagainya. Melakukan kegiatan usaha lewat perusahaan pemerintah atau badan usaha milik negara seperti PLN, pertanian, dan lain sebagainya. Mendapatkan keuntungan dari upaya menjalani hubungan ekonomi dengan berbagai negara. 4. Rumah tangga masyarakat luar negeri. Satu lagi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui sesuai dengan namanya, rumah tangga masyarakat luar.
Negara adalah pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Apa sih peran rumah tangga masyarakat luar negeri? Kamu tentu sudah menebak jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Sebuah negara tentu akan saling bergantung dengan negara lain, misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ini dilakukan karena sebuah negara membutuhkan produk dari negara lain. Begitu pula sebaliknya. Contoh yang paling mudah kamu temui adalah apa yang ada di depan mata kamu. Ponsel yang kamu genggam atau laptop yang kamu tatap saat ini merupakan hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri. Selain dalam bentuk produk barang, rumah tangga masyarakat luar negeri juga mencari kebutuhan dari bidang jasa dan investasi keuangan masyarakat. Misalnya, Barusan tenaga ahli dari Jepang atau Amerika Serikat yang mengajar di Indonesia, atau pinjaman modal dari negara lain ke Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Kaniati Rahman. circular flow diagram. Sebelum kita membaca mengenai circular flow diagram ini, kita harus mengelompokkan pasar menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, yaitu pasar barang dan jasa, merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Ini artinya, konsumen langsung mendapatkan barang atau jasa yang bisa langsung digunakan. Contohnya barang dan jasa akhir. Contohnya, pasar yang menjual berbagai ikan. Yang kedua ialah pasar faktor produksi, atau pasar tenaga kerja dan pasar uang. Pasar faktor produksi yang dimaksud adalah pasar tenaga kerja dan pasar uang. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Biasanya berasal dari perusahaan dan pemerintah. Pada perekonomian yang terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja juga bisa didapatkan dari negara lain. Contohnya, tenaga kerja asing. Selain bisa memahami masing-masing kelompok, Anda akan mulai pembahasan soal circular flow diagram. Secara sederhana, Anda bisa dapatkan pengertian dari rumah tangga konsumen atau RTK sebagai pelaku kegiatan konsumsi, RTP sebagai pelaku kegiatan produksi, RTN atau pemerintah sebagai pengambil kebijakan kepemerintahan, dan RTLN berperan sebagai pelaku kegiatan ekspor-impor. 1. Arus kegiatan ekonomi yang melibatkan dua sektor, yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Sektor RTK atau konsumen membeli barang atau jasa dari sektor RTP atau produsen. Di sisi lain, RTP akan menerima uang dari RTK. Artinya, di sini RTK berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTP penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya, tenaga kerja, dan kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan, RTK, dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau pasar output. Pendapatan yang didapat RTK ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dia punya. Sektor RTK menawarkan faktor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan balas jasa. Artinya di sini, RTK berperan sebagai pemilik faktor produksi dan RTP pengguna faktor produksi. Transaksinya dilakukan di pasar faktor produksi atau pasar lain. Berikut gambar circular flow dua sektor. Penjelasan dari diagram 1 tersebut mencerminkan
bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi kepada sektor rumah tangga produsen atau perusahaan supaya mendapatkan pendapatan. Artinya, faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga konsumen yang meliputi tenaga kerja, tanah, keahlian, atau modelnya kepada perusahaan, yaitu dari garis A. Dalam hal ini, perusahaan akan memberikan balas jasa atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga. Balas jasa tersebut berupa 1 upah, 2 gaji bagi tenaga kerja, 3 sewa untuk tanah, 4 sewa atau bunga untuk modal, dan 5 keuntungan dalam bagi keahlian, yaitu berada di garis B tadi. Dari balas jasa atas faktor yang mereka berikan kepada perusahaan dimiliki oleh sektor rumah tangga konsumen. Maka secara otomatis rumah tangga mempunyai pendapatan yang bisa dibelanjakan atau pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak. Pada sektor perusahaan yang berupa pembelian barang dan jasa, yaitu garis C bawah. Selanjutnya, barang dan jasa tersebut akan diserahkan oleh sektor rumah tangga produsen kepada sektor rumah tangga konsumen, yaitu berada di garis D tadi. Selanjutnya, mengenai arus kegiatan ekonomi yang melibatkan tiga sektor akan dibacakan oleh Muhammad Ramansyah. 2. Arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 3 sektor, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan pemerintah. Yang dimaksud dengan perekonomian 3 sektor adalah aliran atau perputaran arus uang dan barang di antara 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan. Berikut ini adalah diagram pada aliran interaksi perekonomian 3 sektor. Berikut ini adalah gambar sirkular flow 3 sektor. Flow diagram 3 sektor disebut juga perekonomian tertutup karena menunjukkan hubungan antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada perekonomian 3 sektor, pemerintah dapat berperan sebagai rumah tangga konsumen sekaligus sebagai produsen. Pemerintah membutuhkan faktor-faktor produksi yang harus dibeli dari rumah tangga dan perusahaan untuk melakukan tugasnya. Misalnya pegawai negeri, investasi atau modal, barang inventaris negara seperti alat perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas. Pemerintah wajib memberikan balas jasa kepada rumah tangga dan perusahaan atas penggunaan faktor-faktor produksi sehingga muncul arus uang ke pasar faktor produksi. Pemerintah sebagai konsumen akan membelanjakan dana untuk membeli barang dan jasa hasil produksi sehingga muncul arus barang dan jasa dari perusahaan dan pemerintah. Pemerintah sebagai produsen berusaha menciptakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak sehingga muncul arus barang dan jasa dari pemerintah ke rumah tangga. Misalnya, pengadaan bahan bakar dan gas, obat-obatan, telekomunikasi, serta penerangan atau listrik melalui perusahaan negara atau BUMN. Rumah tangga dan perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintah atas penghasilan yang diperoleh sehingga muncul arus pajak dari rumah tangga dan perusahaan ke pemerintahan. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara, menyediakan fasilitas atau sarana publik, serta subsidi kepada rumah tangga dan perusahaan. Misalnya sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, subsidi pupuk bagi petani, subsidi beras miskin, subsidi kesehatan bagi warga miskin, dan premi ekspor pada perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaniatia Rahman. 3. Arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 4 sektor, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan luar negeri. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Berikut gambar circular flow 4 sektor.
Berdasarkan diagram circular flow di atas, terdapat 4 komponen, yaitu 1. Rumah tangga. Hubungan dengan perusahaan. Awalnya, rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian, dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. B. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah, dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non-remunerasi, dan pemerintah dalam bentuk pajak. C. Hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. 2. Perusahaan. Perusahaan adalah kombinasi dari unit aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa. A. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang lain dan jasa. Pasar barang sering disebut juga dengan sektor real. B. Hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. 3. Pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. A. Hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. B. Hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. 4. Negara lain. A. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Selain dari transaksi jual-beli, negara lain mendapat untung atau keuntungan. B. Hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan keuntungan. Berikut daftar pustaka untuk materi yang kami presentasikan hari ini. Sekian hasil dari diskusi kami. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.